tetes gitu. Cuma resikonya juga lebih besar gitu. Makanya makin lama makin beralih nih ke yang injeksi. Gitu sih. Yang ketiga, Oke. Nah, ini memang agak sulit ya. Jadi menimbulkan kesadaran bagi keluarga itu yang pertama adalah mulai pada diri sendiri. Ya, diri sendiri itu dalam arti kata ibu dan bayi ya, nggak cuma bayi aja, ibunya juga harus aware. Jadi misalkan nih apa ya, sering influenza, nah saya vaksin influenza, ngelihat benefitnya sendiri, nanti keluarga lama-lama juga akan melihat, oh iya bener ya, ini si bayi jadi nggak sering ketularan flu nih, ibunya fit kayak gini nih. Nah kayak gitu. Itu yang pertama, mulai dari diri sendiri. Yang kedua adalah kalau ngeyel banget, ajak keluarga bersama-sama konsultasi ke ahlinya, dalam arti kata ke pakarnya, misal ke dokter. Jadi diajak pada saat imunisasi, diajak, atau mungkin cuma mau konsultasi atau apa, nggak apa-apa. Karena terkadang mereka itu terkadang lebih percaya pada pakarnya, pada ahlinya, seperti itu. Ya kalau dibilang dulu nggak apa-apa, tapi sekarang kok aneh-aneh aja sih, ada vaksin ini, makin aneh-aneh aja. Ya karena memang udah zamannya, Bu, Pak. Sekarang itu virusnya, bakterinya macam-macam. Dulu juga kalau mau pergi ke sana nggak usah pakai mobil, naik onta aja nyampe, naik sapi juga. Tapi sekarang sudah makin berkembang, ada mobil, ada motor, ada bus. Sama bakteri, virus, nggak gitu-gitu aja. Pinter loh bakteri sama virus. Iya. Nah, semakin berkembang, semakin bereplikasi, mencari teman, semakin ganas. Nah, itu yang harus diwaspadai. Karena zaman nggak dulu-dulu aja, Bu. Sekarang makin aneh-aneh. Makanya kenapa perlu kesadaran untuk ekstra lebih hati-hati. Seperti itu sih. Menjawab nggak sih? Menjawab ya? Iya. Sama-sama. Kayak makasihnya, ya makasih ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi, Mbak Rey? Aduh, Mbak Rey, takut nih saya ditanya sama kalendernya. Ini sebenarnya karena kebodohan saya sih, sama males baca itu jadwal dari ide itu agak bingung. Aduh, pahit. Kalau di sama yang di KIA, kalau di KIA yang di kantor pemerintah, ketika di ini sama yang kok beda? Yang mana yang belum gitu ya? Oh iya. Saya sebenarnya gini, kalau untuk saya sih mak nggak merugi banget kalau yang di kantor pemerintah itu dulu deh, ke puskesmas dulu, kan sisanya yang nggak di kantor pemerintah, tapi bingung menentukan jadwalnya. Karena kalau yang vaksin di pemerintah misalnya 4 vaksin sekaligus kan kita udah tenang ya, oh berarti itu udah boleh yang sekaligus bareng. Cuma yang tidak di kantor, ini nentuin jadwalnya gimana nih, apalagi yang di umur 2 bulan, 4 bulan itu kan ada 6 ya. Itu tentuinnya yang tidak di kantor pemerintah, bagi jadwalnya gimana, yang boleh sekalian sama yang enggak. Terus jedanya itu berapa lama waktunya. Belum nanti yang dijadwalin buat berikutnya lagi juga ditentuin yang dari puskesmas gitu. Oke. Saya pikir mau dinilai nih, saya presentasinya gimana ya. Oke, jadi untuk ya memang lah. Jadi jadwalnya di KIA sama yang di ini nih, yang di IDAI itu kan agak berbeda ya penampakannya ya. Itulah jeleknya, bukan jeleknya ya, kurangnya apa ya? Ya emang itu yang membuat masyarakat bingung gitu loh. Gimana mau semuanya diimunisasi, jadwal aja yang lihat yang ini sama ini aja membingungkan gitu kan. Nah, oke. Jadi kalau misalkan untuk penjadwalan yang tadi saya yang dari pertanyaan pertama yang Pak Afid kayak udah sekilas saya jawab. Jadi untuk beberapa vaksin itu bisa dibarengin, Mbak. Ya, beberapa vaksin itu bisa dibarengin. Bahkan 2 sampai 3 suntikan itu sebenarnya bisa dibarengkan. Hanya saja lebih dari 1 suntikan itu aman ya. Pahit. Lebih dari 1 suntikan itu memang lebih resiko tinggi untuk menimbulkan demam. Gitu.
eh, jadi mau 2 atau 3 suntikan pun nggak apa-apa gitu. Kayak misalkan kayak usia 2 bulan yang tadi saya bilang ada 3 suntikan dan 1 tetes. Jadi paha kanan kiri lengan sama ditetesin itu boleh. Atau mungkin misalkan nih mau dipisah yang pemerintah dulu kayak gitu. Boleh diselang, boleh setelah selesainya pemerintah. Jadi pemerintah itu 2 bulan ini kan pemerintah DPT, lalu HIV, hepatitis B sama polio. Ada 6 ya, DPT sendiri itu ada 3 ya. DPT, hepatitis B, HIV sama polio. Cuma kan yang 5 itu kan jadi 1 suntikan kan, ditambah polio 1 suntikan. Jadi ada 2 suntikan. Nah, misalkan nih jadwal berikutnya di usia 3 bulan yang untuk DPT polio. Di tengah-tengah itu saya mau PCV sama rotavirus atau PCV dulu aja dok. Boleh nggak? Boleh. Jadi diselang antibodi itu bekerja sekitar 2 minggu. Jadi saya selalu menyarankan kepada pasien untuk kalau misalkan memang harus di tengah-tengah itu tuh mau segera dikejar, ya udah selang 2 minggu balik lagi kasih PCV, nanti 2 minggu berikutnya untuk yang penjadwalan dari pemerintah kayak gitu. Atau misalkan saya mau diselesaiin dulu nih usia 2 bulan, terus 3 bulan, 4 bulan udah beres kan? Yang yang penta sama yang polio. Kan masih ada waktu dari usia 5 bulan sampai 9 bulan untuk campak. Nah, di sela-sela itulah baru mulai yang PCV, yang rotavirus. Itu baru bisa dilakukan seperti itu. Kayak gitu. Yang akan menjadi notes itu kalau misalkan jadi vaksin itu ada yang saya bilang vaksin mati dan vaksin hidup. Virus yang dimasukkan hidup benar sama yang komponennya yang dimasukkan ke dalam vaksin tersebut. Nah, kalau yang virus hidup sesama hidup disuntikan secara berbarengan itu nggak masalah kanan kiri. Tetapi kalau mau dijeda itu tidak 2 minggu tapi 4 minggu. Jadi khusus untuk virus hidup, kalau mau ketemu virus hidup lagi, bingung nggak ya? Virus hidup mau ketemu, contohnya itu varicella sama MMR. Nah, kalau mau disuntikin kanan kiri bareng-bareng nggak masalah. Tapi dok, saya budgetnya baru ada 1 nih. Oke, boleh. Yang varicella dulu nih dok. Oke, boleh. Suntik varicella. Terus MMR lagi kapan dok? Dijarakin 4 minggu ya. Karena kalau vaksin hidup, untuk ketemu vaksin hidup lagi itu harus dijaraki 4 minggu. Tetapi kalau misalkan vaksin hidup nih varicella, tapi nanti saya setelah itu mau booster PCV 2 minggu nggak apa-apa. Jadi kalau ketemu vaksin mati dijarakin 2 minggu nggak masalah. Tapi kalau hidup sama hidup itu dijarakin 4 minggu minimal. Tapi kalau mati sama hidup atau hidup sama mati itu dijarakin 2 minggu aja nggak masalah. Tapi kalau mati ketemu mati jadi mau besoknya lagi disuntikin juga nggak apa-apa, nggak masalah itu. Tapi memang saya saraninnya paling nggak dikasih waktu 2 minggu deh biar antibodi itu bekerja dulu gitu. Nah, kalau misalkan kalau yang hidup itu iya ya, tadi nggak ada ya, maaf ya. Jadi kalau misalkan hidup itu seperti varicella, MMR, polio, nah itu seperti yang hidup, yang lainnya mati. Bakteri, jadi kan vaksin itu nggak melulu virus ya, ada bakteri juga. Bakteri itu kayak tetanus toxoid, terus BCG. Nah itu BCG itu hidup, kalau yang lainnya mati. Vaksin itu banyak yang mati kok. Yang hidup itu cuma yang tadi saya sebutkan tadi. Varicella, MMR, polio tapi yang injeksi udah mati. Terus sama BCG. Itu, yang lainnya mati. Itu. Biasanya karena untuk melihat respon, tadi BCG juga ada. Jadi untuk melihat respon kulitnya. Jadi ada kalau BCG itu disuntiknya subkutan, jadi di bawah kulit, dan itu terasa lebih sakit. Iya, itu memang terasa sakit sekali.
kalau ibu-ibu mau coba mungkin bisa tes mantok, itu tes untuk yang BCG udah terpapar kuman bakteri apa TB atau belum, itu tes mantok namanya. Boleh kalau mau dicoba untuk merasakan penderitaan anak-anak. Nah itu di bawah kulit itu sakit sekali. Kenapa? Karena agar untuk melihat respon dari si vaksinnya itu. Jadi kadang beberapa bulan setelah itu ada respon yang namanya kayak bernanah, melepuh di bekas suntikannya itu nggak apa-apa, respon biasa, respon alami. Jadi kadang late respon. Jadi nggak yang kalau misalkan vaksin-vaksin lain kan ada kipinya nih, kejadian ikutan pasca imunisasi. Setelah vaksin besoknya mungkin bisa demam, bengkak, nyeri, kemeng. Tapi kalau misalkan BCG itu late respon. Jadi bisa muncul itu 2 minggu sampai 6 bulan setelahnya. Jadi kadang ada pasien saya yang datang bingung, dok saya kemarin habis suntik di sini tapi udah lama banget, ini kok kayak gini ya gitu, apa salah suntik apa gimana? Enggak, karena memang respon BCG itu lama, bisa 3 bulan setelahnya baru berespon. Dia nanti muncul kayak nanah terus melepuh, nanti abis itu kulitnya menarik sendiri, maka terjadi kayak jaringan parut kayak gitu. Seperti itu sih. Nggak jelas ya? Gimana, bingung ya? Ya, saya suka yang berhubungan sama pertanyaan. Kalau nanya-nanya saya senang, tapi kalau yang teori-teori saya nggak senang sebenarnya. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Pertanyaannya apa masih ada? Cukup? Cukup ya, sudah setengah. Oke. Oh iya, kalau merek sebenarnya kalau di pemerintah kita kan nggak bisa nawar merek ya, udah dikasih. Kalau di non pemerintah apa biasanya dikasih pilihan merek, nggak dikasih tahu? Oke, kalau misalkan dari pemerintah itu biasa memang sudah itu ya, saklek memang dari Bio Farma biasanya ya, yang dari produksi dalam negeri. Yang kalau dari swasta atau selain pemerintah misalkan tidak di puskesmas itu ada beberapa merek, dan itu tergantung tenaga medisnya sih biasanya. Jadi menawarkan atau enggak. Kalau saya pribadi saya menawarkan. Saya kasih tahu vaksin ini ada ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, hasil akhirnya, efektivitas akhirnya seperti ini. Selanjutnya terserah ibu mau pilih yang mana. Bahkan ada yang sama-sama nih ABC, ya kayak varicella aja. Oke lah, efektivitasnya si yang B sama C itu lebih besar yang sama nih A, B, C. A itu oke lah, efektivitasnya nggak begitu, tapi B sama C itu sama, tapi dia tetap lebih milih yang mahal gitu. Karena memang sudah ada mindset kalau yang lebih mahal itu yang lebih bagus. Padahal enggak bu, ini loh sama, efektivitasnya secara jurnal sama gitu. Jadi saya cuma nggak mau pasien datang membeli kucing dalam karung ya. Jadi paling enggak kita edukasi dulu butuhnya apa. Bahkan kalau misalkan dia merasa saya belum perlu ini, ya sudah nggak apa-apa. Jadi butuh informasinya apa, akan saya jelaskan. Ini kayak gini, harganya sekian, yang ini menyebabkan demam, yang ini tidak. Tapi hasil akhirnya sama atau hasil akhirnya berbeda, lebih bagus ini. Kayak gitu. Kayak misalkan nih, influenza ada yang 2 macam, yang trivalen dan kuadrivalen. Jadi ada yang 3 tipe dan 4 tipe. Lebih murah yang trivalen ya dibanding yang kuadrivalen. Ya saya kasih tahu kalau khusus yang ini memang saya rekomendasiin yang 4 tipe karena memang lebih lengkap, tapi memang lebih mahal kayak gitu. Cuma nggak masalah kalaupun mau yang 3 tipe karena setiap tahunnya pun juga akan di booster. Jadi kalau tahun ini ibu mau 3 tipe, tahun depan kalau ada rezeki lebih mau yang 4 tipe ya nggak masalah gitu. Jadi dijabarkan baiknya, seharusnya tenaga medis menjabarkan. Setelah itu keputusannya terserah pasien gitu aja sih. Makanya kadang saya selalu mengajarkan ke pasien, jadilah pasien yang kritis. Jadi tidak semua tenaga medis yang kalian temui akan menjelaskan atau menginformasikan apa yang kamu butuhkan. Tapi kamu butuh apa, kamu pengen tahu apa, tanyalah. Kayak gitu. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Andi. Bagaimana teman-teman? Sudah ini ya? Sudah terjawab semua pertanyaan yang tadi di rumah sampai ke sini? Oh, terjawab.
Oh belum. Nggak apa-apa, cuma kebalik aja DPT, DTP. Yang perlu diperhatikan adalah hurufnya kecil atau huruf. Iya. Jadi kalau di sini DTP, kalau yang di KIA DPT ya, sama aja selama hurufnya besar semua. Iya beneran. Jadi bedanya adalah ini pointer. Nah, ini adalah T besar, D kecil. T besar, D kecil, A kecil, P kecil. Yang membedakan adalah huruf besar dan huruf kecil. Kenapa? Kalau DPT ataupun DTP yang hurufnya besar semua, itu semua komponen itu dosis besar. Maksimal. Karena pada saat bayi butuh yang maksimal. Di booster sistem kekebalannya, ini kesempatannya nih agar antibodinya terbentuk. Tetapi kalau sudah besar, itu hanya perlu booster, tidak perlu dosis yang besar, hanya perlu dosis kecil. Pertama, karena dia booster. Kedua, karena angka kejadiannya pada orang dewasa itu relatif lebih kecil. Kecuali tetanus. Tetanus tetap besar. Karena angka kejadian tetanus itu tetap masih sangat mungkin. Kita kena kena jalan, kena pakunya karat, bisa jadi tetanus. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, tapi kalau misalkan pertusis sama difteri itu angka kejadiannya semakin umurnya semakin bertambah besar itu semakin kecil. Makanya kenapa diberikan dosis kecil untuk boosternya. Dan kalau misalnya diberikan dosis besar, respon terhadap orang dewasa itu lebih lebay. Gitu, secara penelitian jadi lebih lebay. Jadi lebih ke yang kayak ya jadi kayak sesakit-sakitnya kayak gitu. Makanya diberikan dosis kecil. Jadi yang perlu dilihat itu TDP-nya itu besar atau kecil gitu aja sih. Kalau kebalik-balik mau PTD juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Gitu ya. Oke, gimana Mbak Re? Yakin atau masih ada yang kita lagi nih? Apa gitu? Aduh. Tiba-tiba ada yang apa gitu ya. Iya boleh nanti bisa langsung WA. Oh ya tadi ya IG-nya ya bisa di kok saya sih yang bilang langsung aja nih ya. Nanti bisa nge-follow IG apa ya? IG saya, bukan IG saya sih ya. Bisa dokter.anti DOKTER.anti ANTI, itu ada informasi seputar imunisasi sama kesehatan. Atau mungkin nanti ibu-ibu atau bapak-bapak bisa request nge-DM, "Dok, bahas tentang ini dong." Gitu. Nanti akan insya Allah saya realisasikan gitu aja sih. Kadang kan suka bumpet nih, aduh mau bahas apa lagi ya gitu. Kayak gitu. Jadi kalau ada saran apa nanti boleh gitu. Atau nanti di situ juga ada WA-nya. Atau mungkin bisa dicatat, boleh nggak sih? Boleh. Ada WA saya, nomornya 0823 3829 5232. Bener nggak ya, Sinta? Itu dua yang di situ, yang di ujung partner saya di klinik yang bantuin saya. Yang satu ngurusin obat, yang satu ngurusin pasien perawat. Saya ajak. Saya ulang ya. 0823 3829 5232. Boleh WA, nanya-nanya seslownya saya. Kalau saya slow pasti akan saya jawab cepat. Tapi kalau saya jawabnya lama berarti saya lagi ngurus balita-balita saya. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Dokter Andi. Tepuk tangannya dulu boleh buat Dokter Andi. Terima kasih. Maaf banyak kurangnya. Oke. Banyak sharingnya ya. Kira-kira tambah mumet atau sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke. Nggak usah dihafal gitu, karena nanti boleh langsung ke kliniknya Dokter Andi aja. Ya boleh. Deket kok, deket. Deket ya Dok ya? Deket Seturan. Oke. Dokter boleh langsung aja kasih satu pertanyaan. Satu aja ya pertanyaannya, nanti yang satu dari Mbak Mimi, yang satu dua aja. Mbak Mimi nggak? Boleh. Oke. Buat dua apa? boleh dokter kasih pertanyaan ke peserta, nanti siapa yang bisa jawab betul nanti soalnya Apa ada nih? door Door prize? gitu. Oh gitu. Silahkan dokter. Oh gitu. Nggak boleh masalah pribadi saya ya? Oh nggak boleh ya, nggak tahu ya pertanyaannya. Siapa nama anak saya gitu ya? Apa ya?
eh yang satu dari materi Mbak Mimi ya. Oke. Sebutkan 3 komponen. Saya takut salah nih. Yang komponen ASI yang tidak kolostrum karena jenis ada 2. Ya gitu. Saya jubirnya Mbak Mimi. Sebutkan 2 komponen ASI. 2 komponen ASI. Boleh, silakan. Gimana? Nama kerennya? Gimana Mbak Mimi? Dapat gak? Protein, yang protein itu keluarnya pas kapan? Pas awal baru melahirkan. Pas mulainya kan keluarnya kan bareng. Apa dulu protein benar? Protein itu keluarnya pada saat awal apa hamil? Oh iya. Terus kalau yang lemak? Mengikutinya. Kita iya. Ya udah boleh nanti. Kalau yang protein awal namanya ASI awal ya, yang protein maksudnya itu ASI awal namanya formil, yang yang lemak itu ini ASI akhir ya. Oke. Terima kasih. Bisa ya. Satu lagi dokter semuanya. Oke, saya malah bingung ya materi saya apa ya. Imunisasi apa yang bisa diberikan, yang mulai bisa diberikan pada usia 9 bulan? Siapa tadi ya? Duluan siapa ya tadi ya? Aduh, duluan siapa? Ini. Oh ini. Gimana? Kurang tepat. ayo yang mana? Saya diam aja deh, nggak tahu. Yang sana kayaknya. Jawabannya. Kurang tepat. Udah langsung ngomong aja. Iya, MR. Kenapa tadi MMR kurang tepat? Karena kalau MMR kan measles rubella ada gondongannya. Kalau MMR itu secara jadwal usia 15 bulan, tapi awal diberikan bisa minim banget 12 bulan. Kalau ibu, kalau campak belum tepat, karena campak itu baru measles, rubella jalan. Sekarang memang dulu pemerintah campak, tapi sekarang sudah berubah jadi MR. Oke, berarti tadi yang dapat siapa ya? Bunda Tika ya? Bunda Tika. Oke, Bunda Tuh kan Tika saya ya. kalau jawab tuh suka lebar gitu loh jadinya. Suka sambil ngejelasin. Biar lebih jelas. Oke, terima kasih Dokter Anti. Oke. Halo. Nama saya Dr. Destrianti Rukmanasari, bisa dipanggil Dokter Anti. Jadi tadi habis kegiatan Kopdar ASI bersama Sanggar ASI. Tadi banyak nih materi yang dijelaskan adalah mengenai serba-serbi vaksinasi. Jadi banyak materi mengenai vaksin, jenis-jenis vaksin, manfaatnya, jadwal dan lain sebagainya. Manfaatnya jadi bisa memberikan pengetahuan, edukasi kepada para ibu-ibu, bapak-bapak mengenai vaksin, mengenai imunisasi, sebagaimana seberapa pentingnya untuk anaknya divaksin atau diimunisasi. Karena sangat penting sekali dan manfaatnya sangat banyak sekali. Lalu ini kegiatan yang sangat menarik sekali sebenarnya. Jadi baru pertama kali ikut Kopdar ini, tetapi sangat menginspirasi dan sangat menarik sekali. Berbagi informasi, berbagi pengetahuan bersama teman-teman semua. Kita bisa guyup bersama dan ini kegiatan yang sangat bagus. Semoga kedepannya akan ada kegiatan-kegiatan seperti ini dan semakin berkembang. Sukses terus buat Sanggar ASI, kegiatannya sangat menginspirasi.